Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, ujian itu setiap saat kita hadapi Ustaz. Artinya hidup ini adalah ujian, baik itu kecelakaan, sakit, atau apapun yang tidak enak buat seseorang itu dianggapnya ujian. Ujian ini selalu kita hadapi. Gimana caranya kita lulus ujian sehingga Allah memberikan suatu hadiah buat orang itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang dalam Quran diceritakan Allah itu akan menguji manusia itu dengan yang enak-enak, nikmat, dan juga yang tidak enak. Oh, berarti yang enak juga ujian, Ustaz? Ujian juga sebenarnya. Jadi kalau orang bilang yang dia diuji, yang dia ceritakan selalu tidak enak, berarti selama ini dia kalau dapat sesuatu yang enak, happy-happy, itu dari dia berarti. Nah, berarti selama ini orang mengira sesuatu yang nikmat dia rasakan itu adalah apa ya? Bukan ujian. Bukan ujian. Padahal itu ujian yang melenakan. Iya, itu yang melenakan sebenarnya. Jadi beberapa ayat dalam Quran itu sudah seperti itu diceritakan. Jadi kita harus tahu bahwa kalau Allah menguji yang nikmat atau yang enak-enak dan juga menguji yang tidak enak, oh berarti semua kehidupan kita itu diuji oleh Allah Ta'ala. Yang enak itu bagaimana, umpamanya orang bisa bekerja, bisa ngelamar pekerjaan, lulus, diterima, itu kan enak tuh. Nah, itu ujian. Titik itu ya. Titik itu ujian. Apa aja yang dia dapat? Apa aja yang dia dapat, yang menurut dia enak, happy, itu ujian sebenarnya. Oh, tapi kadang orang Ustaz bilang lagi dapat senang-senang, ini Allah lagi dekat sama saya nih. Kira dia miskin atau kesulitan, oh Allah lagi jauh. Apa benar pendapat itu? Oh, salah. Enggak, Ustaz. Enggak. Itu anggapan orang yang memang tidak tahu. Oh, iya. Jadi semuanya itu terpantau oleh Allah Ta'ala. Kan ada malaikat raqib sebelah kanan, malaikat atid sebelah kiri, kemudian hafazah, dan banyak para malaikat yang mengamati kita sehari-harinya. Dan itu akan melaporkan apa yang kita lakukan sehari-hari, itu akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Berarti satu orang manusia aja banyak CCTV-nya ya? Ya, banyak CCTV-nya lah istilahnya ya. Ya, itu kalau malaikat yang jelas. Belum nanti malaikat-malaikat yang menjaga organ tubuh kita. Setiap mata, organ. ya pasti ada malaikatnya. Mata, pendengaran, otak untuk berpikir, memori, motorik, otak kecil, lidah, kemudian mulut, gigi, dan sebagainya, termasuk kulit, ya, tenggorokan, semuanya itu banyak malaikatnya Yang bertugas di titik itu, sehingga malaikat itulah yang sebenarnya mencatat lebih real, lebih detail istilahnya dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau detail itu nanti diterima. Kalau yang detail tidak baik ya diserahkan pada atid nanti lama. Kemudian detail yang baik diserahkan pada raqib, seperti itu. Dan itu semuanya itu dikerjakan oleh para malaikat. Makanya kenapa ada orang penyakit mata, nah itu bagian dulunya malaikat yang di mata itu memberi laporan tidak baik. Sehingga disampaikan pada Allah Ta'ala, sehingga nanti suatu ketika Allah memberikan ujian yang tidak enak, yaitu melalui penyakit. Nah, dia harus belajar memahami, kan begitu. Lewat apa umpamanya pendengaran, ya dulu pendengarannya dia pakai untuk apa, mendengar sesuatu nggak cocok, jengkel, emosi, tersinggung, dan sebagainya. Itulah sebenarnya cara Allah memberikan ujian. Nah, kalau sakit tadi ujian yang menurut manusia tidak enak, tetapi ujian itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Ayatnya jelas, apa dan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, berarti Allah memberikan penyakit, sesuatu musibah kepada seseorang itu melalui dosa-dosanya. Itu juga ujian.
Allah udah ngasih tahu ya. Sudah ngasih tahu. Musibah itu dari kamu sendiri ya. Iya. Berarti orang itu harus menyelesaikan. Jadi apakah itu juga bisa meningkatkan iman? Ya bisa kalau dia lulus. Kalau dia tidak lulus ya nggak bisa. Lulus di sini seperti apa maksudnya, Ustaz? Saya kasih contoh umpamanya. Ayatnya kan jelas, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ayat ini menceritakan bahwa seseorang melakukan dosa terus menerus, istiqomah lah dosanya. Konsisten istiqomah, konsisten dia lakukan dosa itu. Nah, sehingga di titik itu Allah memunculkan penyakit. Nah, kalau itu diawali dari dosa, kemudian Allah memunculkan penyakit, muncul nih penyakit nih, ya. Kemudian kalau orang ini pergi ke rumah sakit, boleh, ya, boleh ya, boleh. Kan Allah mengizinkan sembuh nih. Nah, dia tidak lulus. Dia hanya sembuh. Dia tidak lulus dari ujian Allah melalui perbuatan dia. Nah, yang bisa lulus yang bagaimana? Dia sakit, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang penyakitnya. Terus istiqomah, dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, penyakitnya oleh Allah Ta'ala sama diangkatnya, diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah, yang seperti itu insya Allah lulus di hadapan Allah Ta'ala. Berarti Allah ngasih ujian itu, maunya Allah adalah, jawabannya adalah kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah sebenarnya. Sehingga orang itu faham bahwa sebenarnya beginilah cara Allah menyapa hamba-hambanya, itu seperti itu. Contoh umpamanya, pada saat dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, gaya, ujub, riya, merasa ini dari hasil dia sendiri, kan gitu ya, merasa Allah dekat, nah nggak lulus dia. Dia nggak lulus diuji dengan nikmat itu. Berarti seseorang menghadapi ujian juga ada semacam godaannya ya? Ya, nafsu itulah. Nafsu itu. Iya. Jadi kalau orang yang merasa, oh ini saya dapat ini, gampang nih dapat ini, nah itu nggak lulus dia. Nah, yang lulus itu gimana? Dia pahami bahwa oh ini saya diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dia bersyukur tentang nikmat. Kemudian nikmat itu di mana? Dibagilah untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk keseharian. Kemudian sebagian lagi untuk sedekah, untuk infak, untuk dan membantu saudaranya yang lain. Nah, di sini kalau dia itu menjalankan nikmat dari Allah Ta'ala yang berwujud harta tersebut, nah ini dia lulus insya Allah. Tapi masih ada nunggu kelulusan satu lagi, yaitu apa? Tidak ujub, tidak riya, tidak bangga, bahkan tidak sombong dengan diberi nikmat dalam bentuk harta umpamanya. Nah, ini kalau dia jaga sampai meninggalnya, dia lulus nanti insya Allah. Seperti itu, apapun umpamanya dia tidak harta lah, umpamanya dia bisa menikah dengan wanita yang dia inginkan, dikasih sama Allah Ta'ala. Kemudian pada saat dia itu bercerita tentang istrinya, kemudian tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu selalu membanggakan istrinya, dia nggak lulus. Dia diuji dengan mendapatkan istri atas izin Allah Ta'ala, tidak lulus karena dia hanya membanggakan istrinya, membanggakan pada saat dia berjuang mendapatkan istrinya. Tidak ada Allahnya sama sekali, tidak lulus di situ.